Udara terasa segar. Asri sibuk di dapur, menyiapkan sarapan sederhana mereka. Sementara suaminya Adi sedang memeriksa helm dan sepatu kerjanya. Mas, sarapannya bentar lagi matang. Tunggu bentar ya. Iya, Ri. Aku juga sambil siapin perlengkapan dulu. Takut ada yang ketinggalan. Proyek gede pasti banyak aturan. Jadi aku harus benar-benar rapi dari awal. Jangan sampai ada yang ketinggalan, Mas. Apalagi baru pertama kali ikut proyek segede ini. Tapi aku yakin sih, Mas pasti bisa nunjukin kalau Mas telaten yang bisa diandelin. Insya Allah, Ri. Semoga aja di sini aku bisa dipanggil terus ya buat proyek-proyek berikutnya supaya rezeki kita juga makin lancar. Semoga ya, Mas. Aku tahu kerja bangunan tuh capek, panas, apalagi kalau pulangnya sore banget. Tapi aku percaya keringat Mas itu bawa berkah. Alah, kamu kalau aku pulang bau keringat sering manyun terus ngomel. Ih, Mas, ngomel tuh bukan berarti nggak suka. Justru aku ngomel karena aku peduli. Iya, iya. Oh iya, nanti jangan lupa jemur cucian ya. Yang kemarin aku lihat masih numpuk di keranjang. Tenang aja, Mas. Habis Mas berangkat, aku langsung jemur kok. Sekalian mau bersihin halaman depan. Udah banyak daun kering soalnya. Tenang aja, aku udah biasa kerja lapangan. Mungkin pulangnya agak sore ya. Katanya sih proyek ini banyak yang dikejar target. Mas kerjanya hati-hati ya. Jangan maksain badan. Nanti sore, aku siapin sayur asam sama ikan goreng. Jadi pas Mas pulang, bisa langsung makan terus istirahat. Ini sarapannya udah jadi, Mas. Sini duduk, makan dulu yuk. Oke, Jangan lupa bawa bekal juga ya. Aku udah bungkusin nasi sama lauk buat makan siang. Nanti kalau istirahat, bisa makan bareng teman-teman. ini Ri, kita makan bareng-bareng. Biar aku kerja hari ini juga semangat. Setelah Adi berangkat kerja, Asri membereskan meja, lalu menjemur pakaian. Matahari mulai naik. Permisi mbak, maaf ganggu pagi-pagi. Saya nyari yang namanya Adi. Katanya sih kerja bangunan. Katanya rumahnya di sekitar sini. Apa mbak kenal? Oh, Adi itu suami saya. Tapi kebetulan banget, Mas. Dia baru aja berangkat kerja. Lagi ada proyek gede di kota. Mungkin kalau Mas ada perlu, di sore, Mas bisa balik lagi ke sini. Wah gitu ya, sayang banget telat dikit. Padahal saya dapat info dari temen, katanya Adi itu telaten banget kalau kerja. Makanya niat saya nyariin dia, saya ada rencana mau bangun dapur di rumah. Jadi butuh tukang yang bisa dipercaya. Alhamdulillah, kalau mau percaya sama suami saya. Tapi kalau saya nggak bisa mutusin apa-apa soal kerjaan. Jadi lebih baik, saya ngobrol langsung aja nanti sore sama dia. Iya mbak, oh iya maaf banget nih dari tadi nanya tanpa kenalan dulu. Saya Rizal, tinggalnya nggak jauh dari sini juga. Saya punya bengkel. Oh gitu, kenalin, saya Asri. Saya jarang keluar rumah kecuali ke warung. Jadi maaf ya kalau nggak tahu. Gak apa-apa mbak, saya juga baru dengar nama Adi dari temen yang pernah bantuin bangun rumah. Katanya hasil kerjanya rapi. Jadi saya penasaran aja gitu. Ya Mas, suami saya yang selalu berusaha kerja sebaik mungkin. Dia nggak suka kalau hasilnya salah-salahan. Makanya orang sering nyariin dia. Wah kalau ketemu Adi nanti saya pengen ngobrol lebih jauh. Siapa tahu cocok buat rencana saya. Udah sore datang lagi ya. Biasanya kalau pulang, istirahat bentar. Tapi kalau ada orang nyariin, pasti mau diajak ngobrol. Ya udah Mbak Sri. Oh iya, makasih ya udah nyempetin nerima tamu pagi-pagi gini. Saya juga jadi kenal Mbak. Ternyata orangnya ramah ya. Sama-sama Mas Rizal. Saya juga senang bisa kenal. Siapa tahu ke depan bisa saling bantu. Saya pamit dulu Mbak. Nanti sore kalau sempet saya balik lagi ke sini. Iya Mas. Sore itu, Adi pun pulang dengan langkah berat dan pakaian penuh debu. Asri menyambut. Ia menyodorkan segelas air putih. Mas, minum dulu biar seger. Ini panas banget ya tempat kerjaan. Makasih Ri, capek banget hari ini. Kerjanya dikejar target, tapi alhamdulillah lancar semua. Nah, yang penting Mas sehat. Kuat Mas tadi jalannya aja udah kayak gak kuat. Sana mandi, biar badan enakan. Iya ya, bentar lagi aku mandi. Iya, ada orang nyari tadi Mas. Namanya tuh Richel. Tadi pagi katanya dengar soal Mas dari temennya.
pengen minta tolong buat jasa mas. Tadi aku bilangin mas lagi ada proyek gede, jadi suruh dia balik lagi sore ini. Oh gitu ya, kalau masih ada proyek aku takutnya nggak bisa janji cepet ya. Tapi nanti coba kita ngobrol. Iya mas, tadi orangnya sopan kok. Tak lama kemudian, terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Itulah Rizal yang turun sambil membawa helm. Assalamualaikum, permisi. Saya Rizal yang tadi pagi sempat ketemu Mbak Asri. Waalaikumsalam. Iya bener mas, saya Adi. Gak apa-apa mas, saya malah seneng bisa ketemu langsung. Dari tadi pengen ngobrol soal rencana saya. Rizal duduk sini aja, saya ambil teh hangat dulu ya, biar lebih enak ngobrolnya. Wah makasih banyak mbak, jadi repot. Lima menit kemudian. Jadi gimana mas, ada rencana bangun apa katanya? Iya mas, jadi ceritanya saya pengen renovasi dapur. Rumah saya lumayan gede sebenarnya, tapi dapurnya masih seadanya. Temen saya nyaranin nyari tukang yang telaten. Kata dia hasil kerja mas itu rapi banget. Alhamdulillah kalau ada yang bilang begitu. Saya biasanya kerja sesuai permintaan. Tapi sekarang saya lagi ikut proyek besar, jadi mungkin waktunya agak sempit ya. Oh gitu ya mas, soal waktu sih nggak terlalu buru-buru. Yang penting dapurnya nanti bisa kuat dan awet. Saya lebih suka nunggu tukang yang bisa dipercaya daripada nyari sembarangan. Bener tuh, saat itu kalau kerja selalu detail, kadang malah kebangetan. Sampai malam dipikirin kok ada yang kurang. Alah kamu lebay Ri. Oh saya nggak masalah kalau harus nunggu, asal Mas Adi bisa luangin waktu. Oke mas, gini aja, saya bisa mampir lihat-lihat rumah mas dulu biar tahu gambaran kerjanya. Nanti baru saya bisa pikirkan waktunya. Wah siap banget mas, kapan kira-kira mas bisa sempat mampir? Mungkin minggu depan kalau proyek ini agak longgar sambil istirahat. Saya bisa mampir bentar ke rumah mas. Rizal rumahnya deketan katanya. Betul mbak, rumah saya di kampung sebelah yang ada bengkelnya. Kalau mas ke sana tinggal tanya aja, pasti orang pada tahu kok. Ya udah minggu depan insya Allah ya saya coba mampir. Tapi kalau ternyata nggak bisa saya kabarin lagi nanti. Siap mas, saya ngerti. Makasih banyak udah mau nemuin saya ya. Saya tadinya ragu mau datang, takut ganggu. Ganggu kok mas, malah senang ada tamu silaturahmi. Beberapa hari kemudian, hal yang tadi akan terjadi. Ada kecelakaan di tempat kerja, cukup fatal. Untungnya, ia masih selamat, namun harus mengalami kelumpuhan. Ia terbaring di ranjang dengan tubuh lemah. Asri di sampingnya, matanya sembab karena menangis. Mas, kenapa harus mas yang kena musibah seberat ini? Nih, jangan nangis lagi. Aku bersyukur bisa hidup, masih bisa dengar suara kamu. Tapi mas, kata dokter, mas gak bisa jalan lagi. Itu gak adil gak sih? Sekerja banting tulang, tapi balasannya malah kayak gini. Hidup ini memang gak bisa selalu adil, Ri. Tapi aku percaya setiap cobaan pasti ada hikmahnya. Kamu yang kuat ya. Gimana nanti rumah kita? Gimana makan sehari-hari? Rezeki udah ada yang ngatur, Ri. Kamu jangan takut. Selama kita saling dukung, insya Allah semua bisa dilewati kok. Mas ini bisa ngomong setenang itu. Padahal aku di sini rasanya hancur. Aku harus tenang biar kamu juga nggak larut dalam sedih. Kalau kita sama-sama jatuh, siapa yang bakal bangkit? Beberapa hari berlalu. Asri pulang dulu ke rumah untuk mengambil pakaian. Sementara Adi masih di rumah sakit. Saat itulah terdengar ketukan di pintu. Asri buru-buru membuka. Ternyata itu Rizal. Assalamualaikum, Mbak Asri. Gimana kabarnya? Lama banget saya nggak main kesini. Waalaikumsalam Mas Rizal. Alhamdulillah kabar saya begini adanya. Sebenarnya saya kesini karena bingung. Minggu lalu Mas Adi ada janji mau mampir ke rumah saya buat lihat dapur. Tapi kok nggak muncul-muncul ya? Jadi saya pikir ada halangan gitu. Iya mas, sebenarnya saya juga berat ngomongnya. Mas Adi itu kena kecelakaan kerja di proyek beberapa hari lalu. Kondisinya parah. Ya sekarang dirawat di rumah sakit. Astagfirullah, beneran mbak? Ya Allah, gimana keadaannya sekarang?
Masih hidup alhamdulillah. Tapi kata dokter, kakinya lumpuh. Jadi Mas Adi nggak bisa lagi kerja kayak dulu. Innalillahi, saya turut prihatin ya mbak. Musibah bisa datang kapan aja ya. Iya Mas, saya minta doanya ya. Semoga ada jalan lain bakal bertahan. Maaf banget nih soal janji itu. Kayaknya nggak bisa ditepatin lagi. Mbak Asri, gak usah minta maaf. Saya yang gak enak datang di saat kayak gini. Urusan kerjaan gak penting dibanding kesehatan Mas Adi. Makasih ya Mas Rizal udah ngerti. Saya juga bingung nih harus gimana. Hidup rasanya kebalik semua dalam sekejap. Mbak Asri, kalau ada apa-apa jangan sungkan. Kalau butuh bantuan sekecil apapun, silakan temen saya ya. Insya Allah Mas Rizal. Ya udah mbak, saya nggak mau lama-lama ganggu. Tolong sampaikan salam saya ya buat Mas Adi. Bilang saya doain semoga kuat dan sabar. Ya Mas, pasti saya sampein. Semoga Mbak Asri juga tetap tabah. Saya pamit dulu ya mbak. Waktu terus berjalan. Rizal semakin sering berkunjung dengan alasan menengok Adi di rumah sakit. Siang itu, setelah menunggu Adi cukup lama, Asri diajak oleh Rizal untuk makan di warteg dekat rumah sakit. Mas Rizal, makasih ya ngajak makan. Kalau enggak, gak ada kepikiran nih saya buat makan. Nggak boleh gitu mbak. Mbak Asri kan butuh tenaga juga buat jagain Mas Adi. Kalau mbak nggak makan nanti malah sakit. Siapa yang rawat Mas Adi? Iya sih bener juga. Dan setelah mikirin dia tuh, sambil pemikirin dia sendiri. Kalau mbak sehat kan bisa lebih maksimal nemenin. Jadi jangan disepelein makan begini. Iya, hehe. Rizal gak sibuk di bengkel. Sibuk sih sibuk, tapi saya mikir nggak ada salahnya luangin waktu buat temen. Saya ngerasa Mas Adi itu orang baik. Jadi ya saya juga pengen sedikit bantu, meskipun nggak seberapa. Masih ini, udah baru kenal loh kita. Udah peduli banget. Mungkin karena dari dulu saya kebiasaan nolongin orang. Di bengkel juga kadang ada aja orang yang gak punya duit. Motor rusak, ya saya betulin seikhlasnya. Jadi Mas Rizal, orang yang gak tega gitu ya? Bisa dibilang gitu. Tapi jangan salah, saya dulu nakal juga waktu muda. Serius? Masa iya? Kelihatan kalem gini. Iya, dulu zaman sekolah saya bandel banget. Suka kabur pas jam pelajaran. Nongkrong di warung kopi, terus main bola sampai sore. Saya jadi keinget, saya dulu juga pernah kabur sekolah sekali. Gara-gara diajak temen nonton film. Habis itu ketahuan ortu. Gimana sampai nangis? Aha, ternyata Mbak Asri juga punya masa lalu nakal ya. Jadi kita sama dong. Ih, jangan disamain. Saya cuma sekali doang. Kalau Mas kan bantelnya sering. Ya namanya juga anak muda. Tapi dari nakal itu saya banyak belajar. Sampai akhirnya mikir, terus bisa berubah sekarang. Sama sih, saya juga ngerasa gue banyak salah. Tapi setelah nikah, saya coba jadi orang lebih baik. Tapi ternyata kehidupan gak selalu gampang. Betul, hidup tuh kayak roda. Kadang di atas, kadang di bawah. Yang penting kita tetap kuat jalaninnya. Saya jadi seneng nih, ada temen ngobrol kayak Mas Rizal gini. Sama mbak, saya juga nyaman ngobrol sama Mbak Asri. Entah kenapa kayak udah kenal lama aja. Padahal kan baru beberapa minggu. Saya juga ngerasa gitu, kayak gak canggung. Padahal biasanya saya susah loh deket sama orang baru. Saya tahu Mbak Asri nggak sekuat itu. Apalagi sama keadaan suami mbak yang sekarang. Kalau mbak ngerasa kesepian, pintu rumah saya kebuka kok buat mbak. Waktu terus berlalu, Asri benar-benar melakukan hubungan terlarang itu dengan Rizal. Awalnya ia merasa takut, tapi lama-kelamaan ia pun terbiasa menutupinya. Malam itu di rumah sakit, Asri di samping ranjang Adi yang terbaring lemah deret. Ri, kamu masih melek. Dari tadi aku lihat kamu duduk aja. Matamu kayak nggak pernah merem. Kamu capek banget. Iya Mas, aku belum tidur kok. Takut kalau tiba-tiba Mas butuh sesuatu, ntar aku ketiduran. Aku haus Ri, tolong ambilin air minum di meja dong. Ya Mas, bentar ya. Asri menuangkan air ke gelas, lalu menyodorkannya. Mas, pelan-pelan, takut batuk ntar. Oh iya, tadi waktu keluar bentar, dokter sempat masuk. Dia bilang kalau kondisi terus stabil, 2 hari lagi aku bisa pulang ke rumah. Oh, iya Mas, baguslah kalau gitu. Kok jawabnya gitu doang? Kira kamu bakal senang banget. Aku udah gak sabar pulang. Bisa lihat rumah lagi. Bosan banget di sini.
Iya mas, aku juga pengen mas cepet pulang kok. Cuma agak kaget aja tadi dengernya. Takutnya di rumah nanti sebanyak ngurusin ini itu. Bukannya kemarin kamu selalu bilang kangen sama aku, pengen lihat aku cepet pulang, biar nggak kesepian. Sekarang kok malah mukanya kelihatan kayak nggak bahagia. Kenapa? Gak ada apa-apa mas, beneran. Aku cuma capek aja. Dia mungkin wajahku kelihatan aneh. Beberapa hari ini aku sering banget lihat Rizal datang ke sini. Kadang dia bawa buah, kadang makanan. Itu sebenarnya dia inisiatif sendiri atau kamu yang bilang sih? Itu, dia datang sendiri mas. Aku gak pernah minta atau nyuruh. Dia katanya cuma pengen nengok. Tapi kok sering banget Ri, hampir tiap hari. Ada aja dia datang. Kalau cuma sekali dua kali aku masih nganggap wajar. Tapi kalau sering ini kenapa bisa gitu? Ya mungkin dia kasihan sama keadaan kita mas. Dia ngerasa harus peduli gitu. Aku cuma nggak enak hati. Aku takut kamu jadi repot nerima kedatangan dia terus. Apalagi aku nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa tiduran begini. Aku gak apa-apa kok. Lagian mas Rizal itu mungkin cuma pengen nunjukin kalau dia peduli sesama. Kita gak bisa mikir negatif kan. Rajin juga ya dia kalau dilihat-lihat. Beda sama teman-teman kerja aku, cuma jenguk sekali terus nggak baik lagi. Namanya juga orang baik mas. Mungkin dia tulus. Aku juga gak bisa larang. Dia pengen datang. Udah mas, sekarang tidur ya. Udah lagi mas bisa pulang. Adi menutup matanya. Sementara Asri menunduk. Sebuah pesan masuk di ponselnya dari Rizal. 2 hari kemudian, Adi akhirnya pulang ke rumah dan kursi roda. Asri dengan telaten menuntun dan menyiapkan tempat istirahat. Alhamdulillah akhirnya bisa pulang juga Ri. Aku udah kangen banget sama rumah ini. Meskipun sekarang aku nggak bisa lagi jalan keliling kayak dulu. Ya mas, yang penting sekarang mas bisa istirahat lebih nyaman di rumah. Aku bakal rawat mas dengan sebaik mungkin. Assalamualaikum. Wah ternyata bener udah pulang ya Mas Adi. Waalaikumsalam. Iya bener. Soal renov dapur yang sempat saya janjiin mau bantu gimana? Oh itu udah saya urusin kok. Saya udah dapat tukangnya. Oh syukurlah, saya malah jadi nggak enak. Padahal harusnya saya yang kerjain. Udahlah mas, nggak usah minta maaf. Ini kecelakaan, bukan salah kamu. Semua orang pasti nggak ada yang mau kayak gini. Adi tersenyum. Mereka berdua mengobrol sejenak. Sampai akhirnya Adi merasa kepalanya berat. Aduh, saya pusing banget. Kayaknya saya perlu rebahan dulu Mas Rizal. Maaf ya, saya nggak bisa lama-lama nemenin ngobrol. Gak apa-apa mas, istirahat aja. Kesehatan lebih penting. Ayo mas, kontak ke kamar. Asri mendorong kursi roda Adi masuk ke kamar. Setelah memastikan suaminya nyaman di ranjang, Asri keluar ke dapur. Ia kaget. Rizal ternyata mengikutinya ke dapur. Mas Rizal, masih di sini? Bukan udah mau pulang? Pulang sih nanti. Aku cuma kangen kamu. Jangan ngomong itu di sini toh. Bahaya kalau ketahuan. Masa diikan di kamar. Suamimu kan nggak tahu. Dia juga lagi tidur. Dia nggak bisa jalan ke sini juga. Malamnya, setelah memastikan Adi benar-benar tidur, Asri keluar rumah diam-diam. Rizal sudah menunggu dengan motor di depan. Jangan lama-lama ya, takutnya masih dinyariin. Ayo naik, aku udah booking kamar di hotel. Mereka pun pergi, melaju di jalanan yang sepi. Namun tiba-tiba dari arah berlawanan, sebuah truk besar melaju kencang tak terkendali. Awas Mas Rizal, ada truk! Tapi semuanya terlambat. Tabrakan keras tak bisa dihindari. Tubuh mereka terpental. Witan Asri pecah di udara. Dalam sekejap, keduanya meninggal di tempat. Meninggalkan Adi yang tertidur di rumah tanpa pernah tahu apa yang dilakukan istrinya di malam terakhir itu.